Dan ini sekitar 8 kilo, 10 kilo ada ini. Guys, kura darat terbesar nomor 4 di dunia. Untuk status konservasi ini hewan dilindungin appendix 1 kalau nggak salah. Wah, dapat. Gugup aku cuy. Nangkapnya karena posisi terpergok. Oke, dapat. Dapat 1 ekor tambak perak. Nih. Nah, guys. Aku gini entok keluar dia. Untung tidak kena parang aku. Oke guys, jumpa lagi sama aku TB Satwa. Seperti biasa kegiatan kita hunting malam atau herping. Oke, karena udah malam kita nggak usah panjang-panjang ya video-video pembukaannya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Udah malam ini, udah jam 7:30-an. Yuk. Wah, dapat. Gugup aku cuy. Nangkapnya karena posisi terpergok. Sudah sampai sini baru nampak ada dia. Ini perkutut perkutut burung apa? Burung apa namanya? Punai, burung punai nih. Itu jantan tuh. Aku di rumah cuma sisa 1 punai aku buat teman dia di rumah. Oke, ini udah sering ya kita dapat burung punai ini kita bahas, tapi ini mantap banget, badan besar tuh. Nah, nih. Ini burung punai, guys. Sejenis kayak balam, merpati, berbah gitulah pokoknya, pemakan biji-bijian. Oke, ini sangat gampang hidupnya. Jadi dan populasinya aman ini, di mana-mana ada yang kita jumpain, tapi biasa tidur tinggi. Dan untuk alhamdulillah malam ini kita dapat yang rendah segini, masih terjangkau nih kita. Biasanya tinggi-tinggi itu tidurnya nggak kejangkau. Jadi jarang bisa kita raih. Mumpung kita dapat kali ini, kita bawa pulang aja buat nambah-nambah teman dia di rumah ada. Yuk, langsung aja kita wadain dan kita teruskan perjalanan kita mengeksplor seluruh hutan yang ada di sini. Guys, kita dapat 1 ekor laba-laba penggali tuh yang pernah kita gali-gali tempo hari. Jadi rintangan kita sekarang justru ini ya, menjadi rintangan kita antara tarantula atau dia gitu. Jadi kita kalau gali-gali berharapnya tarantula, malah ketemunya dia. Laba-laba penggali. Tapi emang dia ini mirip sekali sama tarantula. Kalau orang nggak tahu sih kiranya ini anak tarantula yang besar yang kita dapat tempo hari mungkin ya, karena hitamnya sama percis hitamnya. Oke, langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Kita jumpa 1 ekor kura-kura nih. Ini kura-kura emis coy, atau bola kaki gajah. Sumpah ini pertama kali aku jumpa ini kura-kura. Nggak jangka aku bisa temu kura-kura ini di sini. Wah, ini jalan dia. Jangan-jangan di sini habitatnya kura-kura guys, karena kita udah selama aku herping atau hunting, sebelum aku ngonten bahkan aku nggak pernah ketemu kura-kura ini asli di alam seperti ini coy. Ini pengalaman pertama aku ketemu kura-kura ini di alam nih. Coba nih lihat nih, ini kura-kura darat coy, kura-kura darat emis. Kalau nama lokalnya apa ya, nama lokalnya ini kaki gajah tuh, lihat tuh kakinya besar. Dan ini sepertinya jantan coy, karena ada cekungan sedikit dan apa hurufnya V bukan W ya. Mantap. Coba kita lihat. Aduh. Wih. Aku nggak habis pikir coy bisa ketemu kura-kura ini di sini. Kura-kura ini aslinya karakternya family saat terhadap lingkungan dia, terhadap sesuatu jenis yang bukan sejenis sama dia lah maksudnya. Dia nggak bakal begitu menyerang hewan lain atau orang walaupun dipegang-pegang gini. Dia lebih cenderung malu, nutup badannya, nutup kayak gini tuh. Nah, ini tangannya fungsinya sebagai perisai buat nutup tuh, payah dibuka tuh. Ini kalau dia fresh alam nih, payah dibuka, nggak bakal bisa dibuka. Dia ngunci ensel lah nih. Makanya sering kura-kura ini kalau ketemu di alam itu yang minus bagian tangan, karena diserang oleh predator itu bagian tangannya, karena dia maksa nutup ini. Dan ini benar-benar wow bagi aku. Untuk pertama kalinya aku ketemu ini di sini. Padahal tadi aku nggak ada ngelihat tanda-tanda ada dia. Atau seperti misalnya dia ini kan ada sering lupas cangkang ini, atau bekas galian. Ini benar-benar wow guys, benar amazing bagi aku nggak bisa berkata-kata lagi. Memang ini populasinya ada di Asia, kura-kura Asia, kura-kura terbesar nomor 4 di dunia kalau nggak salah ya.
Ini nomor 4 terbesar di dunia kalau nggak salah, kura-kura darat. Kura-kura. Nah, ini kura-kura darat guys, bukan kura-kura air. Yang biasa umumnya kita jumpain itu kura-kura semi akuatik, kura-kura air. Dan ini kura-kura darat terbesar nomor 4 di dunia. Untuk status konservasi ini hewan dilindungin appendix 1 kalau nggak salah. Apalagi yang pengen aku bahas ya dari ini ya, tapi ini berat nih coy. Dan ini sekitar 8 kilo, 10 kilo ada ini. Guys, ngeri. Kita bisa jumpa ini, dan ini harganya sangat mahal coy. Saran puluhan juta ini harganya, tapi kalau ada surat izin. Tapi konsekuensinya jika ketahuan kita bisa kena bui, karena masuk bui, karena masuk penjara, karena kita ini kan dilindungi nih. Appendix sama langkahnya sama terenggiling ini, sama langkahnya sama terenggiling, gajah, harimau. Jadi nggak bisa, benar-benar nggak bisa kita bawa ini, apalagi kita posisi sedang konten kayak gini. Jadi mau nggak mau ini kita rilis lagi di sini, di tempatnya. Kita nggak tahu mau rilis kemana ya kan ya, jadi mau kita taruh aja di sini. Tapi menjadi polemik juga nanti pastinya, apakah benar dirilis atau nanti kamera mati barang diambil, karena ini kan dia lemot coy, jalan aja lama ini Hani. 20 menit aku berangkat dari sini, paling-paling jarak jauh dia posisi dia berubah paling-paling sekitar 3 meter 4 meter, jadi bisa aku cari kembali. Jadi itu aku serahkan kepada kalian lagi, percaya atau enggak ini aku rilis. Karena memang memang aneh jika ketemu kura-kura kayak gini, bingung kita. Kalau cari kura-kura air bisa kita cemplungin ke air, udah gitu kan, real kita rilis. Atau hewan pohon bisa kita lepas biar dia manjat ke pohon, real. Tapi kalau gini kayak cara ngerilisnya. Dan ini kura gunung, dia suka daki-daki kayak gini. Nah ini dia daki nanti nih, daki ke atas gitu. Karena itu tadi kukunya kuat nih, ini kukunya kuat nih. Kukunya tajam dulu, kukunya segini tuh, sekitar 2 cm, 3 cm, coba lebih dekat lagi. Ini bergerigi nih, nah bergerigi dia, guys, dia bergerigi, kukunya kuat. Dan ini termasuk jumbo lah ya, bisa jumbo lagi dari ini. Untuk ukurannya bisa sampai 60 cm kalau nggak salah. Aku nggak asing sama kura-kura ini sebenarnya, karena aku aktif di komunitas animal lover, seperti di grup WA, grup Facebook aku aktif sering. Ini hanya langkah di alam aja, di Facebook enggak langkah ini coy. Kita bisa tinggal scroll pasti ketemu, berapa budget masih ada. Oke, langsung aja lah ya, kita biarkan di sini, karena sayang lampu senternya kalau kita lama-lama fokus bahas ini ulah kura-kura. Tapi aku benar-benar nggak expect bisa ketemu ini kura-kura. Pengalaman pertamaku di alam bertemu kura-kura ini secara langsung. Kita taruh lagi di sini. Jadi sekarang kembali kepada kalian, setelah mau percaya atau enggak itu urus kalian. Sekarang aku mau lanjut perjalanan aku mengeksplor semua hutan yang ada di sini. Yuk. Ya guys, banyak rambut-rambutnya di dalam tuh, jaring. Ini tarantula tapi susah kalau digali, kadang kan nggak ada. Cuman kalau mau disenter dia itu jarak-jarak berapa meter aja udah hilang ya. Tapi kita gali lah ya, mudah-mudahan ada ya, pelan-pelan. Masalahnya agak lembut sih ini. Nah nih, kalau jaringnya ini tarantula. Oke, kadang itu ya rezeki-rezekian lah, mudah-mudahan lah. Oke, dikat deh, nanti kalau ada kita kasih lihat. Zoom cuy, nggak ada cuy, capek udah gali-gali. Kalau ciri khasnya memang itu tarantula ya, sudah positif itu. Tapi susah dia itu, kalau kita cari kadang takutnya udah lubang nggak ada isi. Cuman kayaknya kalau lihat jaringnya baru itu, udah kita cari sampai dalam tidak ada. Apa dianya bisa tembus kemana-mana kadang itu. Dia itu dari jauh lihat lampu senter langsung masuk ke dalam dia nggak mau nunggu-nunggu lagi, itu susahnya. Kita ada jumpa sarang burung guys, tapi nggak tahu diisi apa enggak. Masih kosong, masih baru buat ini, kita biarin aja, jangan kita rusak, kesiannya enggak, kita capek membuatnya.
Guys, kita berjumpa satu ekor anak Leogaster nih. Tuh, menandakan di hutan ini ada Leogaster ya. Tuh, loncat ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Ada katak kodok warna merah tuh. Aku baru kali ini lihat kodok warna merah, tapi ini aku sering jumpa kodoknya, tapi apa ada warna kecil itu tuh. Alah, nggak sempat di review, udah loncat. Ya udahlah, kita lanjut lagi lah perjalanan kita. Guys, ada satu ekor Leogaster nih. Nih lagi tidur nih. Kitik 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 kitik. Ayo kita lanjut perjalanan kita. Coy, aku dapat ini. Bunyi sana dia. Ya jangan itu dia. Ini apa ya? Elang nggak? Elang kayaknya besar ya. Oh, kita bawa pulang aja. Sekalian kita mau lihat di sana, jangan di sana. Dan lama kita berjumpa lagi. Lubang tanggul. Bukan ranting kayu. Sekian lama baru jumpa lagi kita. Ini termasuk besar ya badannya ya. Tapi ini susah hidupnya coy kalau kita rawat. Jadi kita lepasin aja ya, kita lepasin aja. Awas tinjak. Tapi nanti kalau ada yang lebih besar kita bawa pulang. Satu ekor burung punai. Nah kayak gini maksud aku tadi tuh. Kalau ketemu yang tinggi kan nggak bisa ditangkap tuh. Nah tadi tuh mumpung ketemu yang rendah ya kita tangkap, karena susah ketemu momen yang tengah yang rendah kayak tadi. Kayak gini tinggi kayak gini, mana bisa kita tangkap tuh. Mau loncat kayak mana pun nggak bakal dapat. Oke, langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita. Guys, ada satu ekor tambang perak tuh tapi tinggi tidur. Kita julu aja. Mudah-mudahan dapat ya. Ular tambang perak yang biasa kita dapat, kita sepil. Ini kita ketemu lagi nih. Aduh, penjuluknya agak error. Penjuluknya ranting coy. Oke, dapat satu ekor tambang perak. Nih, udah sering kita bahas ya tentang tambang perak nih. Ular ini nggak berbisa, aman buat pemula untuk ditaruh di dalam akuarium atau aquascape, sangat cantik nih coy. Karakternya untuk sejenis dia ini, tambang-tambangan ini sangat banyak jenisnya, tapi yang paling galak itu yang ini, yang paling agresif dan galak itu yang ini. Oke, dapat. Oke, langsung aja kita wadain. Udah sering kita bahas ya tambang perak. Burung pauk ini tidurnya rendah, mudah-mudahan dapat ya. Sekian lamanya akhirnya kita dapat pauk tidur rendah. Kurang dikit lagi. Kacau. Sengal bahu aku jadi tersentak. Kurang dikit lagi. Dia itu udah ambil ancang-ancang mau terbang. Jarang-jarang kita ketemu pauk yang tidur rendah cuy. Malah lepas. Udah, kita lanjut lagi perjalanan kita. Sama lumut ya. Guys, aku gini entok keluar dia. Untung tidak kena parang aku. Soalnya jengkel dari sini coy. Aku ngeliatnya di sini, tiba-tiba di sini. Kalau nggak dirobak abis ini nggak bakal ketemu dia. Tahan di mana-mana dia nyumputnya. Tuh kadang itu kalau yang temen babon itu saking semangatnya kita kena parang itu, dia hampir aja kena parang tadi. Untunglah dia agak
apa dikit dari parang itu. Oke, mana wadahnya nih yang ada bolong, langsung aja lah ya kita amankan karena udah sering kita jumpa dia. Kakinya ada luka dikit, sedikit baik tapi tidak apa-apa lah, aman lah kalau sedikit kayak gitu. Yang penting agresif dia. Satu ekor tarantula berhasil kita amankan cuy di sarang semut. Satu koloni sama semut ya, berani dia ya. Nangka nih, buah nangka ini tapi batangnya mana? Oh ini batang nangka nih, baru tahu aku ada batang nangka. Oh mantap guys, di dalam hutan ada pohon nangka, jadi ada pakan alami buat penghuni sini ya. Lanjut lagi, kembali menjumpai ular tambang perak nih. Nih satu ekor tambang perak. Oke, langsung aja lah kita wadain ya, udah sering, udah malam ini pun kita udah jumpa 2 ekor tuh tambang perak. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita malam ini pokoknya di desa inilah. Tadi kita bisa berjumpa burung, tali tambang perak, dan tarantula. Yang lebih membagongkan lagi kita berjumpa kura emis atau kaki gajah. Tapi saya nggak bisa kita bawa pulang, nggak apa-apa. Yang penting ada pengalaman yang berharga untuk aku. Next ikuti terus perjalanan kita mengeksplor seluruh hutan yang ada di Jambi khususnya. Oke, kurasa cukup batas itu aja karena udah capek, nggak bisa banyak-banyak dialog. Oke.